ini bukan sekadar tentang sepak bola, tapi tentang ambisi, kebanggaan nasional, dan satu kesalahan fatal yang mengguncang seantero Asia Tenggara. Sebuah proyek besar yang dimulai dengan harapan dan berakhir dengan kehancuran. Inilah kronologi skandal naturalisasi ilegal yang membuat FIFA menjatuhkan sanksi berat kepada timnas Malaysia. Sebuah tragedi yang membuka tabir gelap di balik proyek naturalisasi negeri jiran. Latar dan awal masalah. Semuanya berawal dari satu fakta sederhana. Malaysia mulai kehilangan taringnya di Asia Tenggara. Dalam 2 tahun terakhir, harimau Malaya bukan lagi predator yang menakutkan. Mereka tertinggal jauh dari rival-rivalnya, termasuk Indonesia yang kini tinggal 180 menit menuju Piala Dunia 2026. Desakan publik pun menguat. Warga Malaysia menuntut Federasi Sepak Bola Malaysia, FIM, agar segera mencari pemain keturunan, seperti yang dilakukan Indonesia. Media sosial dibanjiri nama-nama besar yang diklaim punya darah Malaysia. Dari Emil Smith-Rowe, gelandang milik Fulham, hingga Josh Brownhill, mantan Kapten Burnley, bahkan Kiernan Dewsbury Hall, bintang muda Everton, pun sempat dikaitkan. Tapi ketika ditelusuri, tak satu pun dari mereka memiliki jejak keluarga dari negeri jiran. Sebuah harapan palsu yang menjadi titik awal kekacauan besar, masuknya TMJ dan proyek rahasia. Awal tahun 2025, seorang tokoh besar turun tangan Tunku Ismail Idris, atau yang akrab disapa TMJ, pemilik Johor Darul Ta'zim, mantan Presiden FIM, sekaligus putra Raja Malaysia. Ia mengumumkan bahwa dirinya telah menemukan 6 hingga 7 pemain yang disebut memiliki darah Malaysia. TMJ mendesak pemerintah untuk mempercepat proses naturalisasi mereka agar bisa memperkuat Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027. Namun, semuanya dilakukan dalam senyap. Nama-nama pemain tidak pernah diungkap. Proyek ini seperti dijalankan di balik tirai penuh rahasia, penuh tanda tanya. Pada akhir Januari 2025, FIM menyebut 4 pemain sedang diproses naturalisasi dan 4 lainnya tengah melengkapi dokumen. Namun publik tidak tahu siapa mereka. Media hanya bisa berspekulasi dan kecurigaan mulai tumbuh. Badai mulai datang. Masalah muncul ketika Dewan Perwakilan Rakyat Malaysia ikut campur. Awal Maret 2025, Parlemen menegaskan, naturalisasi pemain tidak bisa sembarangan. Hanya pemain yang telah bermain di Liga Malaysia selama 5 tahun berturut-turut sejak usia 18 tahun dan belum pernah membela timnas lain yang berhak mendapatkan kewarganegaraan olahraga. Namun, peringatan itu diabaikan. FIM tetap melanjutkan proyeknya. Di pertengahan Maret 2025, Malaysia secara resmi menaturalisasi Hector Hevel, gelandang kelahiran Portugal. Tak lama kemudian, bek asal Spanyol, Gabriel Palmero, juga diresmikan sebagai warga Malaysia. Langkah yang kemudian menjadi awal kehancuran gelombang pemain asing. Pada bulan Mei hingga Juni 2025, satu persatu pemain asing berdatangan ke Kuala Lumpur. Nama-nama seperti Rodrigo Holgado, striker asal Argentina, Facundo Garces, bek asal Argentina, John Irazabal, pemain belakang kelahiran Spanyol, Imanol Machuca, winger dari Argentina, dan Joao Figueiredo, penyerang asal Brasil. Mereka semua diperkenalkan sebagai pemain yang konon memiliki darah Malaysia. Namun publik bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada begitu banyak keturunan Malaysia di Argentina dan Brasil? Negara yang bahkan tidak memiliki diaspora Malaysia dalam jumlah signifikan. Media mulai mencium sesuatu yang janggal, dan dugaan naturalisasi ilegal pun kian kuat. Momen puncak di lapangan. Puncak dari proyek ini terjadi pada 10 Juni 2025.
Malaysia menjamu Vietnam di Bukit Jalil National Stadium dalam laga kualifikasi Piala Asia. Hasilnya luar biasa. Malaysia menang 4-0, sebuah pesta gol yang membangkitkan kembali semangat publik. Figueiredo dan Holgado bahkan turut mencetak gol. Namun di balik euforia itu, ada sesuatu yang bersembunyi. Beberapa hari kemudian, sejumlah media Eropa melaporkan bahwa dokumen kelahiran dan asal-usul keturunan beberapa pemain Malaysia diduga dipalsukan. Nama-nama seperti Holgado, Garces, dan Figueiredo disebut tidak memiliki catatan hubungan keluarga dengan Malaysia, meskipun dokumen mereka menyatakan sebaliknya. Pengungkapan dan sanksi FIFA. Pada bulan September 2025, FIFA turun tangan. Setelah melakukan investigasi selama 3 bulan, lembaga tertinggi sepak bola dunia itu menemukan bukti bahwa FAM telah melanggar Pasal 22 Kode Disiplin FIFA. FAM dinyatakan bersalah karena memalsukan serta memanipulasi dokumen 7 pemain naturalisasi. Ketujuh pemain itu adalah Gabriel Palmeiro, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, John Irazabal, dan Hector Hefel. Akibatnya, FIFA menjatuhkan denda sebesar 350.000 franc Swiss atau sekitar 7,3 miliar rupiah. Sedangkan ketujuh pemain tersebut dilarang bermain di semua kompetisi resmi selama 1 tahun penuh, dan masing-masing harus membayar denda 2.000 franc Swiss atau sekitar 41 juta rupiah